10 pembalasan dari hewan yang salah ditantang di seluruh dunia. Siapa yang lebih kuat antara kura-kura dan ular? Nama pertama terungkap, Raja Hewan Terkuat. Akhirnya sangat memuaskan. Di panggung alam, hukum alam, yang lemah menjadi mangsa bagi yang kuat. Namun kadang-kadang, muncul juga plot balik yang membuat takjub. Dari mangsa yang kecil, menjadi binatang buas yang tak bisa diremehkan. Mereka menggunakan kecerdasan, naluri, bahkan jurus tersembunyi, untuk menunjukkan kepada musuh, apa artinya melawan musuh yang tidak boleh diremehkan. Hari ini mari kita lihat bersama top terbaik di dunia. 10 pembalasan hewan yang paling memalukan di dunia. Di Taman Nasional Kruger, Afrika Selatan, pernah terjadi adegan yang paling tak terpercaya. Seekor caetah muda mengincar seekor landak yang sedang berjalan di semak-semak. Awalnya, caetah itu berpura-pura elegan, menjilati cakar dan merapikan bulu, menampilkan aura bahwa saya adalah pembunuh padang rumput. Namun, menghadapi porcupine yang satu itu, peralatan senjata yang mengkilap, caetah tidak bisa menahan diri, mencoba meraih dengan cakarnya. Hasilnya, porcupine sama sekali tidak memberi muka. Dengan sekejap, ekornya digoyangkan. Sebuah bola duri menghampiri. Dalam sekejap, caetah terjatuh sambil meringis kesakitan, dengan tampang yang canggung seperti anak kecil yang sedang dihukum. Ini bukan pertama kalinya caetah diajar oleh porcupine, dan tentu saja bukan yang terakhir. Bagi porcupine, serangan balasan yang sepenuhnya bergantung pada kekuatan fisik ini sudah menjadi hal yang biasa. Dan jika dikatakan bahwa kegagalan caetah ini hanya sekadar terkena beberapa duri, maka ular piton yang mencoba menelan porcupine sungguh-sungguh mengundang tawa dengan mempertaruhkan nyawanya. Pada tahun 2015, di Afrika Selatan, seekor ular piton raksasa menyerang porcupine seberat 13 kg. Akhirnya porcupine ditelan oleh ular piton. Tapi tragedi segera terjadi. Beberapa hari kemudian, orang-orang menemukan ular piton mati di tepi jalan. Setelah diotopsi baru ditemukan bahwa duri landak menembus dinding perutnya. Yang lebih membuat orang tertawa dan menangis adalah, pada tahun 2023 di Israel, ada ular piton lain yang mencoba menantang landak. Tapi kali ini ular dan landak keduanya langsung tewas. Mulut ular terjepit oleh duri, sementara landak berjuang dengan segenap tenaga untuk mempertahankan diri. Keduanya akhirnya tidak lolos dari nasib buruk. Pertarungan tragis ini sekali lagi membuktikan, menghadapi landak sebaiknya dihindari. Mengapa landak bisa begitu tangguh? Jawabannya ada pada lebih dari 30.000 duri di tubuhnya. Duri-duri yang terbuat dari keratin ini memiliki panjang puluhan sentimeter dan kekerasan sebanding dengan jarum baja. Ujungnya juga memiliki struktur duri terbalik. Begitu menembus tubuh musuh, mengeluarkannya hampir tidak tertahankan sakitnya. Terkadang bahkan bisa berakibat fatal. Setiap kali menghadapi ancaman, mereka akan mengangkat bulu duri di punggungnya terlebih dahulu, mengeluarkan suara peringatan seperti likiki-kiki, memberitahu yang lain untuk tidak menyentuhnya. Saya bukan lawan yang mudah. Jika musuh bersikeras untuk menyerang, porcupine baru akan menggerakkan ekornya dan melawan, bahkan berbalik dan langsung menyerang lawan. Dengan sikap yang paling berani, menyerang dengan duri. Yang lebih menakjubkan adalah, duri porcupine juga memiliki kemampuan antibakteri. Penelitian menemukan bahwa duri mereka dilapisi dengan asam lemak, yang dapat mengurangi risiko infeksi. Ini berarti, bahkan dalam pertempuran jarak dekat dengan predator, mereka masih bisa melindungi diri mereka maksimal. Seperti yang Anda lihat, strategi pertahanan ini sangat efektif, memungkinkan porcupine meski bergerak dengan berat, masih bisa menjadi tantangan di alam. Bagi caetah, ular piton, dan predator puncak lainnya, begitu meremehkan kekuatan tempur landak. Yang menunggu mereka mungkin adalah kenangan yang menyakitkan, bahkan pelajaran yang mematikan. Tinggalkan landak, sebuah medan pertempuran besar lainnya. Di wilayah sungai Amazon, caiman adalah penguasa yang tangguh di daerah Amazon. Memiliki tubuh yang ramping dan gigi yang tajam. Saat berburu seringkali sekali serang sudah cukup, baik itu ikan, burung, atau krokodil lain yang sial. Caiman dapat dengan mudah menanganinya. Dengan percaya diri sebagai raja, kali ini, ia mengincar seekor belut listrik. Belut ini terlihat sama sekali tidak mengancam. Panjang, lembut, dan licin. Benar-benar membuat orang tertarik. Maka, ia mengintai mendekat, menahan napas. Kemudian membuka mulutnya yang penuh gigi tajam. Dengan tepat menggigit belut listrik. Siapa yang tahu, saat ini yang menunggunya justru adalah sebuah serangan balik yang dipenuhi petir dan guntur. Listrik, yang dikenal dalam dunia persilatan sebagai saluran tinggi tegangan di dalam air, terlihat lemah, tetapi sebenarnya menyimpan niat membunuh. Organ penghasil listrik dalam tubuhnya terdiri dari 6.000 hingga 10.000 helai otot tipis. Sebenarnya, tubuh listrik sekitar 80% digunakan untuk menghasilkan listrik. Dalam keadaan normal, listrik suka melepaskan gelombang listrik rendah untuk merasakan lingkungan sekitarnya. Namun ketika menghadapi ancaman mematikan, ia akan mengaktifkan mode tekanan tinggi. Saat ini, tegangan listrik dapat melonjak hingga 860 volt bahkan 1000 volt. Tidak kalah dari sambaran petir kecil. Jadi, tampak buaya baru saja menutup mulutnya. Listrik tiba-tiba melepaskan semua tenaganya. Serangan ini seperti badai petir di dalam air. L bertransmisi melalui tubuh buaya dalam sekejap. Seluruh otot buaya berkontraksi. Tetapi mulut yang menggigit listrik tidak bisa dibuka sama sekali. Belut listrik memanfaatkan momen untuk terus menyetrum. Sepenuhnya membuat buaya kaiman meragukan kehidupannya. Akhirnya, buaya kaiman kehilangan kemampuan untuk bergerak. Terpukul hingga lumpuh oleh aliran listrik. Namun, sebagai pemangsa yang berpengalaman,
Kebanyakan buaya kaiman dewasa akan tetap waspada terhadap belut listrik. Mereka tahu bahwa ikan licin ini tidak boleh dianggap enteng. Tetapi buaya muda dan mereka yang kelaparan selalu cenderung meremehkan ancaman belut listrik. Pemikiran bahwa satu gigitan sudah cukup untuk menyelesaikan masalah menjadikan mereka pelanggan tetap dalam daftar balasan belut listrik. Para ilmuwan telah mengamati beberapa pertempuran antara buaya dan belut listrik. Beberapa buaya berhasil melarikan diri setelah terkena setrum. Namun, ada juga yang langsung mati tersetrum. Bahkan, belut listrik di dalam perut mereka belum sempat dicerna. Dan yang lebih mengejutkan adalah, belut listrik tidak akan terluka oleh aliran listriknya sendiri. Ini karena di luar organ-organnya ada lapisan pelindung yang sangat isolatif, yang memastikan aliran listrik hanya mengalir melalui air menuju musuh. Desain yang sempurna ini membuat belut listrik menjadi pemburu defensif yang paling istimewa di dalam air. Bahkan buaya kaiman, penguasa puncak rantai makanan, juga seringkali terdesak di hadapan belut listrik. Fenomena ini mengungkapkan sebuah kebenaran di alam. Hukum bertahan hidup tidak hanya bergantung pada kekuatan dan ukuran. Adaptasi dan strategi adalah kunci kemenangan yang sebenarnya. Di alam, musang dianggap sebagai maestro pengharum dalam dunia balas dendam hewan. Hukum, melainkan merupakan senjata kimia yang membuat predator manapun mengalami rasa hormat, yaitu bau busuk khasnya. Keterampilan unik musang berasal dari dua kelenjar bau di ekor tubuhnya. Jangan lihat bahwa kelenjar ini kecil. Setiap kelenjar bau dapat menyimpan sekitar 15 ml cairan busuk. Benda. Bagaimana cara menggambarkan bau zat ini? Seperti mencampurkan telur busuk, ban yang terbakar, dan bawang putih busuk, serta bau saluran pembuangan. Bau tersebut menjadi 1000 kali lipat lebih kuat. Yang lebih menakutkan adalah, musang posum adalah pemain yang sangat akurat. Ia dapat mengenai target dalam jarak 3 hingga 3,5 meter. Dengan tepat mengenai sasaran. Dan sekali semprotan mengenai. Nasib pemburu hanya ada satu. Penciuman hancur, mata terbakar, bahkan kebutaan. Yang lebih buruk lagi adalah, bau busuk ini sulit hilang. Bahkan jika hanya mengenai bulu, bau itu perlu beberapa hari untuk hilang. Ini benar-benar merupakan pukulan ganda bagi pemburu, baik secara fisik maupun mental. Di lingkungan hidup musang posum, rubah adalah salah satu musuh umum mereka. Rubah mengandalkan gerakan yang lincah dan penciuman yang tajam. Selalu dapat berburu dengan mudah. Namun ketika rubah memfokuskan pandangannya pada si pelanduk, cerita seringkali berakhir dengan canggung. Lihat, seekor rubah muda menemukan pelanduk yang sedang berjalan santai. Mengira itu hanya hewan kecil hitam putih yang tampak aneh, sedang bersiap untuk menyergap. Pelanduk dulu berdiri diam, ekornya terangkat tinggi, mulai mengeluarkan peringatan terakhir. Namun rubah tidak percaya pada bahaya, memutuskan untuk melompat ke depan. Saat itu, pelanduk melakukan putaran 180 derajat. Ekor diayunkan, langsung meluncurkan serangan bau, tepat mengenai wajah rubah. Terlihat rubah mundur beberapa langkah karena terhuyung-huyung. Matanya berlinang air mata, mulutnya bergetar. Berusaha keras berguling-guling di rumput untuk menghilangkan bau. Akhirnya, dia pun melarikan diri dengan putus asa. Sementara itu, si Sting membiarkan senjatanya dengan tenang. Dia pergi dengan santai. Jangan kira hanya rubah yang bisa terjebak di tangan Sting. Bahkan pemangsa puncak seperti jaguar pun tidak bisa lolos dari tangan berbau. Meskipun jaguar memiliki kekuatan gigitan yang luar biasa, tapi ketika mereka mencoba menerjang Sting, mereka juga akan menghadapi perlawanan yang kuat. Dan efek serangan kali ini tidak hanya sekedar bau tidak sedap, rasa tajam dan terbakar yang disebabkan oleh cairan yang disemprotkan dapat membuat jaguar segera menyerah untuk berburu. Mereka berbalik dan melarikan diri. Di Amerika, banyak anjing yang hidup di alam liar juga menjadi korban karena menggoda Sting. Anjing yang terkena semprotan perlu dimandikan berulang kali. Bahkan harus menggunakan penghilang bau khusus untuk pulih dengan susah payah. Inilah teknik mematikan dari Sting. Membuat musuh tidak hanya kalah, tetapi juga kehilangan harga diri. Seluruh tubuh dipenuhi aroma kekalahan. Meskipun tindakan ini terdengar membuat sesak, namun, yang tidak pernah terpikirkan adalah, sudah sejak abad ke-19, orang-orang bahkan pernah mencoba menggunakan bau yang dikeluarkan oleh musang untuk mengobati asma dan penyakit paru-paru. Bahkan hingga hari ini, ekstrak musang masih digunakan sebagai pengusir hama dan sebagai semprotan pertanian untuk hewan lainnya. Sebuah botol kecil cairan esensi musang dihargai sekitar $27. Jelas bahwa dalam beberapa situasi, ia memiliki nilai yang luar biasa. Bagaimanapun juga, kisah musang mengajarkan kita bahwa di alam, kekuatan dan kecepatan bukanlah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Kemenangan musang adalah contoh klasik dari pertahanan yang cerdas dan adaptasi evolution. Juga menunjukkan kepada kita cara alternatif pemenang berkuasa. Bahkan jika kamu tidak terbiasa dengan baunya,